Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Nurdianti. Saya mahasiswi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di sini saya ingin mewawancara Ibu mengenai warung sate Banjar. Pertama-tama nama Ibu siapa Bu? Ibu Rusmawarni. Oh, Ibu berjualan apa Bu? Jualan sate. Oh, jual sate. Ibu berjualan satenya sate apa aja? Ayam sama bebek. Oh, jadi Ibu berjualan sate ayam dan sate bebek. Iya. Oh, seperti itu. Kalau saya boleh tahu, harga awal dari sate ayam itu satu tusuknya berapa Bu ya? 1.000. Oh, satu tusuknya 1.000. Iya. Kemudian kalau satu bebek satu tusuknya berapa? 1.500. Oh, jadi sate ayam satu tusuknya itu 1.000 dan sate bebek 1.500. Iya. Untuk harga awalnya sebelum dijual. Iya. Kemudian kalau setelah dijual, harga sate ayam itu berapa satu tusuknya? 2.000. 2.000. Oh, kemudian kalau sate bebek 2.500. Oh, 2.500. Jadi sate ayam setelah dijual menjadi 2.500 dan sate bebek setelah dijual sate ayam 2.000, sate bebek 2.500. Iya. Jadi keuntungan masing-masing satenya itu per tusuknya 1.000 Bu ya. Iya. Sama-sama 1.000. Kemudian dalam satu hari itu memproduksi paling banyak berapa tusuk sate ya? 400. Satu hari 400 tusuk paling banyak. Iya. Kemudian dalam satu hari untuk memproduksi 400 tusuk itu Ibu memerlukan biaya atau modal seberapa banyak Bu ya? 450. Oh, 450.000. Iya. Jadi dalam satu hari modalnya 450.000. Iya. Kemudian memproduksinya paling banyak 400 tusuk sate. Iya. 400 tusuk itu dari sate ayam dan sate bebeknya Iya. Bu. Oh ya, kalau seperti itu. Terima kasih banyak Bu telah mau diwawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari keuntungan maksimum dengan menggunakan metode grafik. Nah, dari wawancara diketahui bahwa penjual sate tersebut menjual dua buah jenis sate, yaitu sate ayam dan sate bebek. Nah, kita mempunyai variabel keputusan yaitu X1 dan X2. X1 ini untuk satu buah atau satu tusuk sate ayam, dan X2 ini untuk satu tusuk sate bebek. Nah, seharinya penjual tersebut menjual 400 tusuk sate. Kemudian harga awal untuk satu tusuk sate ayam adalah Rp1.000, untuk satu tusuk sate bebek adalah Rp1.500. Kemudian pada satu hari penjualan, pedagang tersebut menggunakan harga awal atau modal awalnya adalah Rp450.000. Kemudian keuntungan untuk satu tusuk sate ayam adalah Rp1.000. Untuk satu tusuk sate bebek adalah Rp1.000. Sedangkan untuk keuntungan seharinya adalah 1000x1 ditambah dengan 1000x2. Pertama, kita menentukan variabel keputusan. Nah, variabel keputusannya adalah X1 untuk satu tusuk sate ayam dan X2 untuk satu tusuk sate bebek. Kemudian yang kedua, kita menentukan kendala-kendala. Yang pertama, ini ada 1000x1 ditambah 1500x2 kurang dari atau sama dengan 450.000. Nah, ini kita bisa kecilkan kedua ruas menjadi 2x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 900. Ini untuk modal atau harga awal dari satu tusuk sate ayam dan satu tusuk sate bebek. Dan ini untuk modal perharinya. Kemudian yang kedua ada X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 400. Ini untuk jumlah atau banyaknya sate yang dijual satu hari tersebut. Kemudian X1, X2-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, kita menentukan fungsi tujuan. Nah, perumusan fungsi tujuan dari program linear di atas merupakan keuntungan setiap jenis sate, yaitu Zmax sama dengan 1000x1 ditambah dengan 1000x2.
Kemudian kita standarisasi model matematika. Nah, model matematikanya jika digabungkan menjadi fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 1000x1 ditambah 1000x2 dengan batasan 2x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 900, x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 400, dan x1 dan x2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu kita menggambar grafik. Yang pertama kita menggambar fungsi kendala. Nah, kendala yang pertama tadi 2x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 900. Karena kendalanya pertidaksamaan, untuk menggambarkannya kita pertama ubah dulu pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Jadinya 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 900. Kemudian kita cari titik potong 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 900 ini di sumbu x1 dan sumbu x2 dengan cara kalau dia memotong sumbu x1 pada saat x2-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan x2 sama dengan 0 ini ke 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 900, sehingga kita dapatkanlah x1-nya sama dengan 450. Maka titik potong 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 900 ini pada sumbu x1 adalah 450,0. Kemudian, untuk titik potong sumbu x2-nya terjadi pada saat x1-nya sama dengan 0. Maka kita substitusikan x1 sama dengan 0 ke 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 900. Didapatkanlah x2-nya sama dengan 300. Maka titik potong 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 900 pada sumbu x2 adalah 0,300. Kemudian sama juga untuk kendala yang kedua. Tanda pertidaksamaannya ini kita ubah dulu menjadi tanda persamaan menjadi x1 ditambah x2 sama dengan 400. Nah, dia memotong sumbu x1 pada saat x2-nya 0. Maka didapatkanlah x1 sama dengan 400. Jadi titik potong di sumbu x1-nya adalah 400,0. Kemudian dia memotong sumbu x2 pada saat x1-nya sama dengan 0. Maka didapatkanlah x2-nya sama dengan 400. Maka titik potong di sumbu x2-nya sama dengan 0,400. Nah, ini dia gambarnya. A ini adalah kendala pertama, B ini kendala kedua. Kendala pertama, titik potong di sumbu x1-nya adalah 450,0, titik potong di sumbu x2-nya adalah 0,300. Kemudian, ini yang B adalah kendala kedua, titik potong di sumbu x1-nya adalah 400, dan titik potong di sumbu 400,0, dan titik potong di sumbu x2-nya adalah 0,400. Kemudian kita mencari titik potong di dua kendalanya. Nah, ini kan garis kendala pertama, ini garis kendala kedua. Nah, ini dia berpotongan di titik sini. Nah, ini cara mencarinya bisa dengan cara substitusi atau eliminasi. Nah, kendala pertama adalah 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 900. Ini menjadi persamaan pertama. Kendala kedua yaitu x1 ditambah x2 sama dengan 400. Atau sama saja dengan x1 sama dengan 400 dikurang x2. Ini menjadi persamaan 2. Kemudian kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Maka x1 di persamaan pertama kita ubah menjadi 400 dikurang x2. Didapatkanlah x2-nya sama dengan 100. Maka kemudian kita substitusikan x2 sama dengan 100 ini ke persamaan 2, didapatkanlah x1 sama dengan 300. Maka titik potong dari dua garis kendal tadi adalah 300,100. Nah, ini gambarnya. Titik potongnya adalah titik A dengan koordinatnya adalah 300,100. Kemudian kita menentukan daerah yang memenuhi fungsi batasan. Nah, jika tanda pertidaksamaannya itu kurang dari atau sama dengan, maka daerah yang memenuhinya itu berada di sebelah kiri garis kendala. Kalau dia tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, daerah yang memenuhinya itu berada di sebelah kanan garis kendala. Kalau dia tandanya sama dengan, maka daerah yang memenuhi fungsi batasannya itu berada di garis kendala tersebut. Karena kendala pertama, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka daerah yang memenuhi fungsi batasan berada di sebelah kiri garis kendala. Begitu juga dengan kendala kedua karena tanda pertidaksamaannya sama, yaitu kurang dari atau sama dengan. Kemudian x1 dan x2-nya dibatasi, yaitu lebih dari sama dengan 0. Tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan. Maka dia yang diambil adalah di kuadran 1 saja. Nah, ini dia gambar daerah yang memenuhi fungsi kendala, yaitu
di daerah ini yang warnanya tebal. Nah, di daerah ini dia mempunyai titik sudut, yaitu titik A, B, C, dan D. Titik A itu 0,0, titik B 0,300, titik C 300,100, dan titik D 400,0. Nah, yang terakhir yaitu kita mencari nilai maksimum dengan cara kita mensubstitusikan titik-titik sudut tadi ke fungsi tujuan, yaitu 1000x1 ditambah 1000x2. Nah, kita substitusikan 0,0, 0,300, 300,100, 400,0, dan didapatkanlah keuntungan maksimumnya adalah 400.000. 400.000 ini dengan menjual 300 sate ayam dan 101 sate bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Nurrahmania. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari keuntungan maksimum dari data hasil wawancara dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, jadi dari data hasil wawancara yang telah kelompok kami peroleh, terdapat beberapa kendala, yaitu yang pertama 2x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 900. Yang kedua yaitu x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 400. Dan yang selanjutnya yaitu x1 dan x2 lebih dari atau sama dengan 0. Dengan perumusan fungsi tujuan dari setiap jenis sate, yaitu Zmax-nya sama dengan 1000x1 ditambah 1000x2. Baik, langsung saja kita gambarkan grafiknya mulai dari kendala pertama. Jadi kendala pertama tadi yaitu 2x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 900. Di sini mau saya misalkan x1 sebagai x dan x2 sebagai y. Baik, langsung saja kita input. 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 900. Nah, lalu untuk mencari titik potongnya, kita ubah bentuk pertidaksamaan di kendala pertama ini menjadi bentuk persamaan, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 900. Seperti ini. Lalu di sini mau saya ubah warnanya. Buka pengaturan, kita klik warna. Di sini mau saya pakai warna ungu seperti ini. Nah, jadi di kendala pertama ini kita dapatkan titik potongnya yaitu di sumbu x1 atau yang tadi kita misalkan sebagai sumbu x yaitu 450,0, dan di sumbu x2 atau yang tadi kita misalkan sebagai sumbu y yaitu 0,300. Baik, selanjutnya kita masukkan kendala kedua yaitu x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 400. Sama seperti sebelumnya, x1 kita misalkan sebagai x dan x2 kita misalkan sebagai y. Y kurang dari atau sama dengan 400. Nah, sama seperti kendala pertama tadi, untuk kita akan mencari titik potongnya. Jadi pertidaksamaan ini kita ubah menjadi bentuk persamaan, yaitu x ditambah y sama dengan 400. Seperti ini. Kita ubah lagi warnanya. Pengaturan, klik warna. Di sini saya pilih warna oranye. Nah, jadi di kendala kedua ini kita dapatkan titik potongnya yaitu 450,0 dan di sumbu x2 atau yang tadi kita misalkan sebagai sumbu y yaitu 0,400. Selanjutnya kita masukkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, selanjutnya
kita cari titik potong dari kedua garis kendala ini, yaitu kita buka poin, baru perpotongan dua objek, kita klik kedua garis, maka akan muncul titik potongnya. Nah, di sini titik A adalah titik potong dari kedua garis kendala. Di sini mau saya ubah tampilan labelnya. Kita buka pengaturan. Ini kita ubah jadi nama dan nilai seperti ini. Nah, jadi titik potongnya berada di titik A dengan koordinat 300,100. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah yang memenuhi fungsi batasan. Jadi pada kendala pertama tadi yaitu 2x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 900 dengan tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari atau sama dengan, yang berarti daerah yang memenuhi fungsi batasan itu terletak di sebelah kiri garis kendala. Jadi berada di sebelah kiri garis yang berwarna ungu. Nah, di daerah ini, di daerah sini. Lalu pada kendala kedua yaitu x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 400. Sama seperti kendala pertama, tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari atau sama dengan. Jadi fungsi batasannya berada di sebelah kiri garis kendala, yaitu berada di sebelah kiri garis yang berwarna oranye di daerah sini. Nah, karena x1 dan x2 lebih dari atau sama dengan 0, maka daerah yang memenuhi fungsi batasannya hanya berada di kuadran 1 atau berada di sebelah kanan garis sumbu x2 atau yang tadi kita misalkan sebagai y, dan di sebelah atas garis sumbu x1 atau yang tadi kita misalkan sebagai x. Selanjutnya kita cari titik potongnya dari sumbu x2 dengan garis kendala pertama. Ya, lalu titik potong dari sini dan titik potong garis kendala kedua dengan sumbu x1. Nah, selanjutnya akan kita pertegas ini dengan menggunakan poligon. Kita klik ini poligon, lalu dari A ke B, lalu ke C, ke D, dan kembali lagi ke A. Nah, seperti ini. Jadi inilah yang merupakan daerah fungsi batasan. Di sini saya mau ubah warna poligonnya agar lebih jelas lagi. Kita ubah jadi warna merah dengan formatnya. Pengisiannya yaitu kita ubah jadi hatch ya, seperti ini. Kita beri keterangan di sini bahwa inilah daerah fungsi batasannya atau daerah penyelesaiannya. Nah, di sini mau saya rapikan dulu. Seperti ini. Baik, selanjutnya di sini mau saya ubah tampilan di titik B, mau kita ubah tampilan labelnya menjadi nama dan nilai seperti di titik A tadi. Seperti ini. Begitupun di titik C, kita ubah menjadi nama dan nilai. Dan di titik D. Seperti ini. Nah, jadi titik sudut dari daerah yang memenuhi fungsi batasan yaitu titik A 300,100, B 0,300, C 0,0, dan D 400,0. Nah, selanjutnya kita masukkan ke
Zmax-nya tadi mulai dari titik A, yaitu NA sama dengan 1000 X dalam kurung A ditambah 1000 Y dalam kurung A. Enter. Lanjut ke titik B, NB sama dengan 1000 X dalam kurung B ditambah 1000 Y dalam kurung B. Lanjut ke titik C, NC sama dengan 1000 X C ditambah 1000 Y C. Lalu ke titik D, ND sama dengan 1000 X D ditambah 1000 Y D. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa nilai maksimumnya yaitu adalah 400.000. Maka untung maksimal yang didapatkan oleh pedagang sate tersebut dalam sehari adalah sebesar Rp400.000 dengan menjual sebanyak 300 sate ayam dan 100 sate bebek. Demikian penjelasan dari saya.